Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Galifunama. Saya dari kelas A13. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari MK Literasi Digital Kitab Kuning, di mana tugasnya itu yaitu menerangkan aplikasi Maktabah Syamilah. Langsung saja. Apakah itu aplikasi Maktabah Syamilah? Aplikasi Maktabah Syamilah merupakan sebuah perangkat lunak yang menyimpan banyak sekali sumber kajian-kajian Islam. Sebuah perpustakaan komprehensif yang menyediakan ratusan, bahkan ribuan kajian juga penelitian. Bagi para akademis, khususnya yang terjun langsung dalam penelitian ilmu Al-Quran, ilmu hadis, atau ilmu fikih, aplikasi Maktabah Syamilah merupakan lautan informasi yang dapat digali intisari keilmuannya. Aplikasi ini dirancang agar mempermudah para pelajar dalam mempelajari ilmu keislaman dalam berbagai bidang. Hampir semua kitab-kitab yang pernah dikarang oleh para ulama terdahulu telah tersedia di dalamnya, baik itu kitab klasik ataupun kitab-kitab kontemporer. Langsung saja, cara menggunakan aplikasi di Kitab Kuning Maktabah Syamilah. Berikut ini beberapa fungsi utama aplikasi Maktabah Syamilah, yaitu memilih kitab. Memilih kitab itu fungsinya itu terdapat pada ikon gambar buku yang terbuka. Yang kedua yaitu membuka Al-Quran, di mana fungsi ini terdapat pada ikon gambar Al-Quran. Pencarian atau searching atau mencari penggalan teks yang terdapat dalam sejumlah kitab yang dipilih. Fungsi ini terdapat pada ikon gambar kaca pembesar. Download PDF. Fungsi ini terdapat pada ikon gambar logo PDF. Yang selanjutnya yaitu update kitab. Fungsi ini terdapat pada ikon gambar logo checklist berwarna hijau atau merah jika ada kitab yang perlu diupdate. Yang selanjutnya yaitu cara mencari kitab di Maktabah Syamilah, yaitu cukup sederhana caranya. Kita tinggal buka menu ikhtar kitab, lalu pilih menu Alkitab yang berada di bawah menu. Lalu selanjutnya ketikkan nama kitab yang ingin Anda cari di kolom pencarian yang tersedia. Jika kitab yang Anda cari sudah ada di database Maktabah Syamilah, insya Allah itu pasti akan muncul. Yang selanjutnya yaitu cara mencari teks yang terdapat dalam kitab di Maktabah Syamilah. Yang pertama yaitu pilih menu bahat. Yang selanjutnya yaitu tentukan tema yang akan menjadi batasan pencarian. Yang selanjutnya itu tentukan kitab apa saja yang akan menjadi batasan pencarian. Yang selanjutnya itu ketikkan kata kunci teks yang ingin Anda cari sumbernya di kolom pencarian yang tersedia. Itu bisa diketik tanpa harokat. Yang selanjutnya itu jika tidak muncul hasil pencariannya, kemungkinan kata kunci yang Anda ketikkan ada yang keliru itu penulisannya, atau memang kata kunci itu benar-benar tidak ada di dalam semua kitab yang ada yang Anda tentukan batasan pencariannya tadi. Yang selanjutnya yaitu cara mencari hadis di Maktabah Syamilah. Yang pertama yaitu pilih menu bahat kayak yang tadi. Yang kedua yaitu pilih kelompok tema kitab sunnah. Yang selanjutnya yaitu pilih kitab-kitab hadis yang akan menjadi pembatasan pencarian. Yang selanjutnya yaitu ketikkan kata kunci teks hadis yang ingin Anda cari di kolom pencarian.
klik icon yang bergambar teropong, dan selanjutnya yaitu jika tidak muncul hasil pencariannya, dan kemungkinan juga kata kunci yang Anda ketikkan itu keliru penulisannya, atau memang kata hadis yang Anda carikan itu tidak terdapat dalam kitab yang Anda tentukan batasan pencariannya tadi. Yang selanjutnya yaitu cara takhrij hadis dengan maktabah syamilah. Berikut ini adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama itu jelas buka software maktabah syamilahnya. Yang kedua itu pilih menu pencarian. Yang kedua yaitu pilih kelompok tema kitab sunnah yang bertulisan kitab sunnah. Lalu pilih semua kitab hadis yang muncul di kolom sebelah kiri ya. Cara memilih semua kitab, klik salah satu kitab dalam kolom, lalu tekan Ctrl A di keyboard, Ctrl A. Setelah itu pilih yang terdapat di bawah kolom daftar kitab. Setelah memilih seluruh kitab hadis, ketikkan kata kunci hadis yang ingin ditakhrij di dalam kolom pencarian. Pastikan tulisannya tidak keliru, boleh tanpa harakat. Setelah itu klik icon yang bergambar teropong. Selanjutnya itu sekarang Anda dihadapkan pada data hasil pencarian. Setelah itu tugas Anda mencatat teks hadis, nama perawi hadis, terjemah, nomor hadis, nama bab hadis, nama kitab hadis, dan nama penulis kitab hadisnya. Kajian kitab Bidayatul Hidayah bagian taat yang mencakup taat kepada Allah, ada bangun tidur dan ada masuk kamar mandi. Kita bahas satu persatu ya. Taat kepada Allah dulu ya. Taat kepada Allah dalam kitab Bidayatul Hidayah yang pertama itu taat adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu taat merupakan tujuan utama dalam beribadah dan menjalankan kehidupan. Yang ketiga yaitu contoh taat wajib adalah sholat, zakat, dan haji. Yang selanjutnya itu pentingnya taat karena akan mendatangkan ridho, ampunan, dan keselamatan dari Allah. Yang selanjutnya itu ada bangun tidur di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang pertama yaitu berdoa ketika bangun tidur, memohon petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu membersihkan mulut dan anggota tubuh lainnya. Yang selanjutnya itu melaksanakan sholat sunnah seperti tahajud atau duha. Yang selanjutnya itu membaca zikir, doa, dan ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima yaitu pentingnya taat karena akan mendatangkan ridho, ampunan, dan keselamatan dari Allah. Yang selanjutnya itu ada masuk kamar mandi. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, membaca doa sebelum masuk kamar mandi itu yang pertama. Yang kedua, menjaga kebersihan dan tidak buang air di tempat yang tidak sesuai. Yang ketiga itu menjaga pandangan dan aurat saat di dalam kamar mandi. Yang keempat, tidak berbicara atau bercanda yang tidak perlu. Yang selanjutnya yaitu membersihkan diri sesuai dengan tuntunan agama. Kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali itu sangat menekankan pentingnya taat kepada Allah dan adab-adab dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pemahaman dan pengalaman terhadap ajaran-ajaran ini akan membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup, insya Allah. Mungkin itu aja video ini, dan mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.